Museum Sejarah Purbakala Pleret dibangun sejak tahun 2004 dan mulai dibuka untuk umum pada tanggal 10 Maret 2014. Museum ini berada di kawasan Cagar Budaya Pleret, tepatnya di Jalan Raya Pleret, Dusun Kedaton, Desa Pleret, Kecamatan Pleret. Museum ini menyimpan benda-benda bersejarah peninggalan Kerajaan Mataram di wilayah Bantul. Museum ini juga memiliki keunikan tersendiri karena dengan adanya keberadaan situs peninggalan Mataram Islam di sekitar museum. Halo teman-teman semuanya, sekarang kita sudah ada di Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan hari ini kita dibersamai oleh Mbak Afi selaku edukator dari untuk Museum Sejarah Purbakala Pleret gitu. Monggo Mbak Afi mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, halo, saya Afi, edukator di Museum Sejarah Purbakala Pleret dari Dinas Kebudayaan DI. Terima kasih. Nah, berhubung museumnya sekarang lagi direnovasi ya Mbak, jadi kita bisa mewawancarainya di dinas gitu karena di sana lagi banyak yang dikonstruksi gitu, banyak material. Nah, oke, baik. Sekarang kita mungkin bisa langsung tanya-tanya sama Mbak Afi mengenai koleksinya gitu, sedikit memberikan gambaran kepada kita bagaimana koleksi yang ada di dalam Museum Sejarah Purbakala Pleret ini. Nah, koleksi apa saja sih Mbak yang biasanya ada di Museum Sejarah Purbakala Pleret ini? Kalau Museum Sejarah Purbakala Pleret itu isinya macam-macam nih Mbak, yang berasal dari Bantul secara umum. Jadi tidak hanya peninggalan, kan Pleret merupakan kawasan cagar budaya Keraton Pleret, bekas Keraton Mataram Islam gitu. Tapi koleksinya tidak hanya dari zaman Mataram Islam, tapi dari berbagai masa yang ditemukan di Bantul. Oh gitu. Jadi sesuai pembabakan waktu. Ada koleksi dari masa prasejarah, antara lain berupa beliung, kapak seperti itu. Terus ada masa koleksi masa klasik Hindu-Buddha, antara lain ada arca Hindu, arca Buddha, kemudian ada alat peribadahan juga. Kemudian setelah itu masa Islam, itu ada beberapa komponen bangunan dari Keraton Mataram Islam yang ada di Kerto dan Pleret. Kemudian masa selanjutnya masa kolonial, itu dengan adanya beberapa artefak bekas pabrik gula Kedaton Pleret yang ada di Pleret. Jadi umum ya, nggak cuman Islam ya, jadi purbakala sampai masa kolonial gitu. Nah, tadi itu dari koleksi-koleksi yang ada arca, ada beliung. Nah itu perawatannya seperti apa sih Mbak? Apakah ada perawatan khusus gitu? Kalau perawatan secara rutin biasanya dilap atau dibersihkan menggunakan kuas. Itu biasanya arca atau peralatan yang artefak yang dari batu itu dikuasin, disikat gitu sih. Tergantung peralatan bahannya. Oke. Biasanya siapa aja sih Mbak yang berkunjung ke museum? Rata-rata sih dulu sebelum pandemi ya, itu banyak pelajar, kemudian mahasiswa, terus rombongan itu bahkan sampai berbis-bis, banyak banget ratusan gitu. Gitu. Selain itu kan kawasan Pleret juga kan sering dipakai untuk sepedahan masyarakat kayak gitu. Kadang ada yang mampir untuk berkunjung ke museum gitu. Jadi macam-macam gitu ya. Dari berbagai kalangan. Biasanya kalau misal orang yang berkunjung ke museum itu kalau misal rombongan ya sudah bis-bisan gitu, cuman berkunjung ke museum atau bisa diantarkan ke situs-situs lain, Mbak? Biasanya bisa diantarkan ke situs. Ya, nanti kan kalau misalnya rombongan kayak gitu banyak, itu ada yang dibagi nih kunjungannya. Ada yang nonton film dulu di ruang audiovisual. Museum Pleret ada ruang audiovisual juga untuk melihat sejarah Mataram Islam. Kemudian setelah dibagi menonton film, kemudian ada yang ke ruang koleksi yang ada di dalam ruang pamer utama, kemudian
koleksi juga kan ada yang di luar juga. Iya, ada yang di luar. Kemudian ada yang dibagi di luar. Setelah itu kalau misalnya rombongan banyak banget, bahkan kadang ke situ juga diantarkan sampai ke situ juga ya. Nah ini pertanyaannya agak sedikit gimana gitu teman-teman, karena kita akan bertanya mengenai sumur Gumulung. Sumur Gumulung ini ya ada di depannya museum ya Mbak. Di depannya museum itu biasanya orang-orang itu pada ke sana untuk apa ya, punya hajat tertentu gitu Mbak, biasanya kayak gitu. Iya, kadang orang yang masih percaya gitu ya. Terus sering minta airnya gitu. Tapi selama pandemi ini demi mengurangi mata rantai, memutus mata rantai, itu masyarakat tidak diperkenankan untuk mengambil air dan berkumur, cuci tangan di kawasan tersebut, kawasan Sumur Gumulung seperti itu. Kawasan Pleret ini kan kawasan cagar budaya, Mbak. Nah, tadi Mbak Afi cerita banyak mengenai masyarakat dari berbagai kalangan yang datang ke situs dan datang ke museum untuk melihat peninggalan yang ada di Pleret. Nah, sebenarnya kalau masyarakat sekitar sendiri memaknai keberadaan museum ini seperti apa sih Mbak? Kalau misal dipakai untuk apa museum ini dengan masyarakat sekitar? Kalau masyarakat sekitar mungkin belum belum mengena banget kali belum mengena banget. Bahkan ada beberapa yang mungkin sampai sekarang belum ke museum gitu. Malah orang-orang dekatnya malah belum ke museum iya. Iya. Nah, selama museum tutup ini Mbak, nah kira-kira masyarakat atau misal saya sebagai mahasiswa atau pelajar yang membutuhkan informasi mengenai museum ini bisa menghubungi ke mana Mbak untuk informasi? Iya, kalau selama pandemi sih kita lebih ke media sosial. Kebetulan Museum Pleret ada IG, ada Instagram, @museum Pleret. Teman-teman follow ya. @museum Pleret itu segala informasi tentang museum, kemudian ada koleksi, ada situs cagar budaya, kegiatan-kegiatan yang ada di museum yang sekitaran itu ada informasinya di Instagram tersebut. Kalau tahun ini sih juga ada beberapa kegiatan yang untuk pengembangan edukator dari Dinas Kebudayaan. Itu ada lomba storytelling, kemudian ada webinar juga. Iya. Kalau tayangan webinar kayak gitu juga bisa dilihat di YouTube. Pengulangannya di YouTube-nya Dinas Kebudayaan DIY, namanya Taste of Jogja Disbud DIY. Teman-teman juga bisa cek ke YouTube-nya Dinas Kebudayaan DIY, Taste of Jogja Disbud DIY. Gitu. Nah, oke, itu teman-teman mengenai museum secara berperkara Pleret. Terima kasih Mbak Afi atas informasinya. Kita berharap bisa berkunjung langsung ke museum. Semoga nanti renovasinya selesai, terus kemudian museum jadi semakin bagus dan semakin banyak masyarakat sekitar juga yang aware terhadap keberadaan museum ini sebagai salah satu peninggalan sejarah Pleret. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya.